kita kembali belajar tentang Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa ialah Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Pada waktu itu kerajaan Majapahit sudah merosot dan tidak berarti sama sekali. Karena sebab-sebab seperti telah diuraikan terdahulu, perpindahan pemerintahan dari Majapahit ke Demak tidak mengalami kesulitan yang berarti. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kesultanan Demak menjadi luas daerahnya sampai ke Palembang, Jambi, dan daerah-daerah Kalimantan. Sementara Demak maju menjadi pusat suatu kekuatan yang besar. Malaka jatuh ke tangan Portugis. Demak berusaha mencegah meluasnya kekuasaan Portugis di Nusantara. Pada tahun 1513, Pati Unus putra mahkota menyerang Malaka tetapi gagal. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, Pati Unus menggantikan ayahnya. Sebenarnya pengganti Pati Unus adalah Sekar Seda Lepen, adiknya. Tapi Sekar Seda Lepen sudah dibunuh oleh keponakannya sendiri, Prawoto. Sekar Seda Lepen artinya bunga yang gugur di sungai. Pati Unus diberi gelar sebagai Pangeran Sabranglor karena pernah menyerang Portugis ke utara. Pati Unus meneruskan cita-cita ayahnya. Selama pemerintahannya dari tahun 1518 hingga 1521, ia terus memusuhi Portugis di Malaka. Pati Unus tidak berputra. Setelah beliau wafat pada tahun 1521, digantikan oleh adiknya yang kedua, Sultan Trenggana, 1521 hingga 1546. Mengingat adanya kekuasaan Portugis di Malaka, Sultan Trenggana merencanakan 1. Memperkokoh kedudukan kerajaan Demak, meningkatkan penyebaran agama Islam, dan merintangi kekuasaan Portugis. Dalam melaksanakan rencananya tersebut, Sultan Trenggana dibantu oleh Valetehan yang berasal dari Pasai. Selama Demak memperkuat diri, Portugis datang ke Banten dan Sunda Kelapa. Keduanya adalah pelabuhan Pajajaran yang masih menganut agama Hindu. Kemudian ternyata Portugis akan mendirikan kantor dagang di Banten dan Sunda Kelapa, maka Sultan Trenggana menyerang Banten. Panglimanya adalah Valetehan. Pada tahun 1527, datanglah Portugis dengan armadanya di Banten dan Sunda Kelapa untuk mengadakan perjanjian dengan Pajajaran. Kedatangannya disambut oleh armada Demak dan Valetehan berhasil mengusir Portugis. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta yang sekarang menjadi ibu kota Republik Indonesia, Jakarta. Sesudah Banten dan Jayakarta di bawah pimpinan Demak, maka kemudian Cirebon menyusul menjadi wilayah Demak juga, yang banyak berjasa mencegah Portugis masuk ke Nusantara. Ialah Valetehan. Valetehan adalah seorang guru agama dari Pasai. Ia meninggalkan negerinya karena Pasai diduduki oleh Portugis. Setelah kembali dari Mekah, ternyata Portugis masih menduduki Pasai. Dengan kecewa, ia pergi lagi dan menawarkan diri kepada Sultan Trenggana di Demak. Setelah berhasil di sebelah barat, Sultan Trenggana masih ingin terus memperluas daerahnya ke timur. Dalam pertempuran di Jawa Timur, Sultan Trenggana gugur. Sementara itu, ibu kota Demak sendiri timbul kesulitan. Terjadi perang saudara, perebutan kekuasaan, memperebutkan siapa yang akan menjadi sultan. Mula-mula Prawoto putra Trenggana naik takhta. Tetapi Prawoto tidak lama memerintah karena dia dibunuh oleh saudara sepupunya yaitu Arya Penangsang, putra Lekar Seda Lepen, untuk membalas dendam karena ayahnya dibunuh oleh Prawoto. Tetapi akhirnya Arya Penangsang sendiri terbunuh oleh Jaka Tingkir, menantu Trenggana. Setelah Jaka Tingkir naik tahta, maka Jaka Tingkir bergelar Adi Wijaya dan mendirikan kerajaan baru Pajang, dan berakhirlah Kesultanan Demak. Fathahillah dan Valetehan berhasil menguasai seluruh Sunda Kelapa, Cirebon dan Banten. Karena jasanya yang besar terhadap kerajaan Demak, maka Valetehan diangkat menjadi penguasa Banten yang meliputi Cirebon. Banten diperintah oleh Fathahillah sendiri, sedangkan Cirebon diperintah oleh Pangeran Pasarean, putra Fathahillah.
Pada tahun 1552, Pangeran Pasarean wafat. Terpaksalah Fathahillah menetap di Cirebon, dan Banten yang sudah maju diserahkan putranya yang bernama Hasanuddin. Pada tahun 1570, Fathahillah wafat dan dimakamkan di atas Bukit Gunung Jati. Karenanya beliau lebih terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, yang termasuk anggota para Wali Songo. Pada tahun 1679, Kerajaan Cirebon dibagi menjadi Kerajaan Kesepuhan dan Kerajaan Kanoman. VOC atau Belanda pada saat itu kedudukannya di Batavia, Jakarta amat kuat, sehingga kedua kerajaan Cirebon itu kian melemah dan terjepit kekuasaannya terhadap VOC. Perkembangan selanjutnya adalah akal busuk dari VOC mengadakan politik divided et impera, yaitu politik memecah belah dan adu domba, kemudian untuk dikuasai atau dijajah. Sehingga antara kerajaan Kanoman dan Kasepuhan timbul bentrokan. Akibatnya dalam kerajaan Kanoman terbelah lagi menjadi kerajaan Kanoman dan Kacirebonan. Dan kekuatan yang dahsyat dari kerajaan Cirebon yang anti penjajah kian rapuh dan pudar. Sehingga pada akhir abad ke-17, Cirebon sudah dikuasai sepenuhnya oleh VOC dan Belanda. Sementara itu Hasanuddin, putra Fathahillah yang diberi kekuasaan atas Banten oleh ayahnya, terus berbenah diri dan tidak tinggal diam. Pada kerajaan Banten kian berkembang pesat karena di kerajaan Demak timbul kegoncangan karena Sultan Trenggana wafat. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga pedagang Islam enggan ke Malaka dan pindah ke Banten. Dan pada tahun 1579 kerajaan Pajajaran yang masih beragama Hindu dapat dikalahkan oleh Banten. Pengikut setia kerajaan Pajajaran banyak yang lari ke hutan pedalaman di Banten. Orang-orang ini kita sebut orang Badui yang masih memeluk agama Hindu. Pada tahun 1570 Hasanuddin wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Yusuf. Kerajaan Banten kian berkembang dengan pesatnya. Pada tahun 1580 Panembahan Yusuf wafat, digantikan oleh Maulana Muhammad yang berusia amat muda. Pengganti Maulana Muhammad adalah Abdul Mufakir. Ia didampingi seorang wali bernama Pangeran Rana Menggala. Pengganti Abdul Mufakir adalah Abu Muwali Ahmad Rahmatullah. Setelah beliau wafat digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, kerajaan Banten kian kuat dan sejahtera. Hal ini menyebabkan VOC kurang senang dan berusaha ingin menguasai Banten kembali.